Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Iwan Sandi Partners. Oke ya, hari ini saya berada di cafe. Jadi ya, kalau suaranya ini ada background musik, ya harap maklum ya, karena di sini suara musiknya juga kenceng. Tapi saya menyempatkan membuat konten kali ini untuk teman-teman semua yang menanyakan, Pak, suami saya atau istri saya itu tidak mau digugat cerai, Pak, tidak mau tanda tangan, Pak. Terus dia itu tidak menyetujui atas gugatan cerai saya, Pak. Terus apa yang harus saya lakukan, Pak? Nah, oke, sebelum saya jawab, tolong di subscribe video saya kali ini, di komen, di like, dan juga di share ke teman-teman. Biar apa? Biar teman-teman kita yang membutuhkan informasi seperti ini bisa mengetahuinya dan bisa menyimak konten saya kali ini. Oke ya, langsung saja saya bahas. Jadi gini, suatu perceraian itu kan diajukan oleh suatu perceraian kan diajukan oleh pihak penggugat maupun pemohon. Otomatis biasanya salah satu pihaknya, pihak termohon atau tergugatnya itu tidak menyetujui. Karena apa? Karena mungkin masih cinta, mungkin masih mau mempertahankan hubungan, mungkin masih mau mempertahankan rumah tangga, dan atau mungkin masih mau mempertahankan karena adanya anak-anaknya. Tapi pihak penggugat maupun pemohon jangan panik dan jangan takut dan jangan putus asa kalau pihak tergugat atau pihak termohonnya tidak mau diceraikan. Nah, saya kasih ini tips dan triknya kali ini. Jadi gini, ketika kita mau mengajukan gugatan, ya, jadi di dalam pikiran teman-teman semua kan kalau kita mau mengajukan gugatan harus izin, Pak, ke suami atau istri biar tanda tangan persetujuan kalau mau menggugat. Nah, itu tidak ada dan pihak pengadilan tidak meminta seperti itu. Jadi kalau kita mau mengajukan gugatan, langsung saja kita ajukan tanpa harus minta izin ke suami atau harus minta izin ke istri, tidak perlu. Karena apa? Karena nanti pihak tergugat, yaitu suami atau istri, itu akan diundang sendiri oleh pihak pengadilan secara langsung. Seperti itu ya. Bentar, minum dulu. Wah, ini minumannya datang ini kan. Ya, saya lanjut. Jadi tidak perlu meminta izin, tidak perlu meminta tanda tangan, tidak perlu meminta ini itu, nggak perlu. Karena apa? Karena nanti pihak pengadilan sendiri yang akan memanggil secara langsung. Ingat, pihak pengadilan memanggil secara langsung. Jadi tidak perlu kita memberikan ini. Pihak pengadilan, suami saya itu sudah setuju menyodorkan surat atau menyodorkan bukti apa, nggak perlu, tidak dipertanyakan itu semuanya. Untuk pendaftaran gugatan perceraian itu yang dibutuhkan hanyalah buku nikah asli. Yang pertama, yang kedua KTP penggugat. Ingat ya, KTP penggugat atau pemohon, bukan sama KTP tergugat dan termohon. Pemohonnya aja atau penggugatnya saja yang memberikan KTP. Yang kedua, yang ketiga, membuat gugatan. Nah, membuat gugatan ini bisa di pengadilan, bisa buat sendiri atau pakai lawyer, bisa dibuatkan oleh lawyernya. Dan keempat, alamat suami atau alamat istri atau alamat tergugat atau alamat tergugat. Nah, itu ya. Jadi tidak perlu persetujuan. Yang dibutuhkan adalah alamat. Buat apa alamat ini? Buat mengirimkan panggilan. Nah, udah ya. Jadi mulai di situ jadi paham ya.
Jadi intinya itu tidak perlu meminta izin, tidak perlu inilah itu terlalu banyak. Nanti akan dipertemukan sendiri oleh pihak pengadilan itu. Jadi tenang saja. Jadi nggak usah bingung, nggak usah panik kalau tidak mendapat persetujuan. Langsung saja daftarkan di pengadilan. Itu tadi tips dan trik dari saya untuk mengajukan suatu gugatan tanpa harus izin suami atau istri atau izin tergugat maupun termohon. Nah, itu ya. Jadi udah ya, mulai dari sekarang paham ya, dasarnya itu seperti itu, tanpa harus izin, dasarnya seperti itu. Tapi di dalam suatu gugatan harus jelas di situ tertera kalau penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi, kalau bisa seperti itu, sudah tidak melakukan hubungan suami istri, kalau bisa seperti itu ya, dan adanya pertengkaran atau pemicu pertengkaran atau adanya perselingkuhan, adanya penjudian atau yang lain sebagainya, pokoknya adanya suatu permasalahan. Nah, justru itu yang dibutuhkan oleh pengadilan, bukan persetujuan suami atau istri untuk mengiyakan perceraian ini, bukan. Yang dibutuhkan adalah perkaranya. Ada perkara apa di situ? Nah, itu. Jadi perkara itu bisa membuat bisa membuat suatu masalah, bisa membuat suatu pertengkaran, dan bisa menjadikan itu bukti di pengadilan dan bisa membuat perceraian, karena rumah tangga itu sudah tidak bisa dan sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi. Nah, alasan-alasan itu yang dibutuhkan. Oke ya, mungkin saya rasa tips dan trik saya kali ini cukup, karena sini backsoundnya juga terlalu rame. Nanti jadi kalau saya ada waktu lagi akan saya buatkan tips dan trik buat kakak-kakaknya semua juga. Tapi jangan lupa video saya kali ini di like, di komen, di subscribe, dan juga di share ke teman-temannya, biar teman-temannya itu tahu, biar teman-temannya itu paham tentang hukum perceraian yang ada di Indonesia ini seperti apa. Oke, mungkin saya akhiri video saya kali ini. Mohon maaf ya kalau suaranya bising atau suaranya itu berantakan nantinya, tapi ini saya sudah teriak-teriak ini. Tapi ya gimana lagi ya, suaranya backsoundnya juga keras. Oke ya, iya jangan lupa juga di follow IG saya Iwan_Sandi_partners, dan juga TikTok saya Iwan Sandi Pangarso 4. Itu jangan lupa di follow, di komen, dan kalau mau saya membuat konten-konten berikutnya bisa langsung di komen di YouTube saya ini ya, bisa langsung di komen di YouTube ini, bilang aja Pak, saya tolong buatkan konten atau buatkan tips dan trik tentang ini, itu nggak apa-apa, nanti kalau saya ada waktu insya Allah akan saya buatkan. Oke ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang mau ke cafe ini ya, apa ini tadi namanya, lupa saya, tapi bagus, recommended banget. Kafenya namanya Hill House kalau nggak salah, Hill House di Batu, Malang. Bagus, tempatnya bagus. Instagramable itu katanya anak-anak muda zaman sekarang ya. Ini cocok sekali buat orang-orang jauh seperti saya dari Surabaya untuk melepas penat, main ke sini. Cocok banget, suasananya keren, tempatnya bersih juga, minumannya mantap, makanannya sip. Oke ya, nanti jangan lupa dikunjungi juga di sini ya, di cafe ini. Siapa tahu nanti kafenya ini bisa memberikan pencerahan, memberikan motivasi kakaknya, karena sudah ngopi di sini, karena sudah makan di sini, karena sudah refreshing di sini.
Oke, selamat siang dan sampai jumpa lagi di konten-konten saya berikut.